deh, biru telur api dulu. Ya pokoknya warna kebiru-biruan deh. Warna-warna soft. Khusus untuk ini Iya. undangan gitu. Ada undangan sih cuma keluarga. Karena kan kakak ayah yang paling tertua kan udah nggak ada. Jadi rata-rata semuanya pada ngumpulnya di sini. Gitu. Jadi kita cuma sama keluarga doang. Dengan saya, Gustina Suryati dalam tayangan berita selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah selebritis selengkapnya. Berita pertama, Dude Herlino dan Alicia Subandono ajarkan makna Idul Fitri kepada anak-anak. Pasangan Dude Herlino dan Alicia Subandono mengajarkan anak-anaknya tentang pengetahuan agama saat Idul Fitri. Misalnya, saat momen Lebaran, Dude Herlino dan Alicia Subandono mengajarkan tentang silaturahim dengan keluarga. Dude Herlino sudah mengajarkan anak-anaknya untuk melaksanakan salat Idul Fitri di masjid. Tak hanya itu, pelajaran tentang puasa juga telah diterapkan pada Ramadan tahun ini. Dia bersyukur kini buah hatinya yang sulung, Rendra, sudah mulai belajar puasa sehari penuh. Sedangkan putra bungsunya, Malik, puasa setengah hari. Atas upaya putra-putranya menjalankan ibadah Ramadan diberikan sebuah penghargaan. Berikut wawancaranya. Yang udah datang hari ini ada kakaknya mama, ya yang paling tua, dan keluarganya, kakak saya, sepupu, nih, nanti akan lebih ramai lagi yang datang ke sini. Kalau keluarga Kak Ica sendiri seperti apa sih Kak Ica untuk lebarannya? Jadi memang tahun ini papa itu di Malang sama adik-adiknya, dan kita memang anak-anaknya sama keluarga dari pasangan masing-masing dulu. Adiknya Ica lagi di Batam gitu, jadi memang baru kumpul nanti mungkin setelah tanggal 25 gitu. Jadi nunggu pas udah pada pulang semua baru kita kumpul. Jadi memang tahun ini sama keluarganya Kak Dude dulu. Ya boleh saya. Sama keluarganya Kak Dude dulu gitu. Tapi kalau misalnya melihat dari busana sendiri, ini ada kayak janjian warna gitu nggak sih, tema lebaran tahun ini apa gitu? Ya, jadi kalau saya memang tema baju itu saya serahkan ke istri. Silakan. Kalau kita saya kabut. Oh iya. Jadi kalau biasanya kalau kita sih memang hanya untuk kita berempat aja gitu yang janjian. Karena kalau di keluarga Kak Dude itu setelah menikah baru tahu bahwa nggak pernah ada yang namanya kayak dress code, seragam gitu tuh nggak ada. Tapi kalau di keluarga Ica dari dulu memang ada. Nah, akhirnya kita memang ya udah berempat aja gitu, disamain deh warnanya gitu. Terus nggak tahu kenapa pas banget pas pada datang warnanya tuh hampir senada semuanya, nggak jauh-jauh, jadi sehati ya. Gitu. Jadi tanpa janjian pun warnanya udah pada senada semua gitu. Oke, kalau untuk pilihan warnanya sendiri gimana nih Kak Ica? Apa mungkin random? Kayaknya kita mau warna ini aja atau seperti apa? Setiap tahun. Jadi ya biasanya sih Ica sih kan, dia sih ngikut aja semuanya. Saya udah disiapin, saya ikut aja pakai ya. Makanya kan dia ngikut aja kayak ya tahun ini warnanya ini, tahun ini warna ini gitu. Kayak tahun lalu kan kita warnanya lebih ke kayak warna nude gitu ya. Terus tahun ini kita pakai warna biru kayak mineral blue gitu. Terus kebetulan senada semuanya, jadi ya udah kita pakai warna ini. Kalau untuk inspirasi nih mineral blue ini ada nggak sih ide-ide awalnya kayak pas mungkin lagi suka warna ini atau gimana nih Kak Ica milih warna untuk memutuskan warna ini gitu di tahun ini? Kalau warna biru karena memang itu suka warna biru sih gitu. Tapi memang jadi kan kita ada kerjasama juga sama baju, dan warna baju itu juga menarik semua. Cuma kan kita kalau pengennya samaan kan, nah akhirnya
milih di antara semua warna dengan warna apa ya gitu. Jadi tahun ini warna biru ini nih kayaknya menarik. Tadi kalau kita udah keliling rumah, keliling soal lauk terus hari Lebaran gitu ya. Tadi kan ada lauk Padang nih, lauk Padang dari Minang. Nah itu dari siapa sih Kak Ica? Apakah itu memang masakan dari Mama sendiri yang setiap Lebaran pasti masak, atau masak berdua sama Kak Ica, atau seperti apa nih Kak? Yang sudah pasti setiap tahun masak itu mama mertua, memang dari sebelum nikah dan sampai sekarang itu pasti mama masak terus gitu. Menunya juga karena rendang buatan mama itu tuh setelah Ica pelajari dari mama ke mama gitu kan. Jadi kan biasanya memang ada beberapa orang itu punya caranya tersendiri gitu memasak rendang. Nah mama itu juga ada cara di keluarganya ya yang memang spesial aja gitu. Berbeda dengan berbeda. rendang-rendang Jadi lain. Ica mikir kayak daripada merusak citra rasa rendang ala mama gitu kan. Tapi Ica pernah belajar Ica pernah belajar. masak rendang dari mama Gitu. juga gitu ya. Dan rasanya nggak jauh-jauh beda. Ada mama begitu masak Iya. sendiri Ica nggak tahu. Akhirnya karena memang ya udah. Berita selanjutnya, Ayu Ting Ting selalu ditanya kapan nikah, lantas apa jawabannya? Inilah jawaban terbaiknya. Pas buat semua orang. Ayu Ting Ting melaksanakan salat Id saat perayaan Idul Fitri bersama keluarga di kawasan Depok, Jawa Barat. Ayu terlihat pergi bersama sang buah hati tercinta Bilqis Kumairo Razak dan juga kedua orang tuanya yakni Abdul Rozak dan Umi Kalsum. Tidak hanya itu, adik Ayu Ting Ting juga ikut hadir dan turut serta membawa anak tercinta. Pada momen Lebaran kali ini, Ayu mengungkapkan harapannya agar selalu diberi kesehatan, panjang umur, berlimpah rezeki, serta mendapatkan jodoh terbaik. Ayu juga tak memungkiri seringnya pertanyaan yang ia dapatkan di momen Lebaran ini adalah kapan nikah. Dan karena sering ditanya tentang hal itu, Ayu mengaku sudah terbiasa. Saya sama keluarga naik motor keliling, biasanya Bilqis minta beliin petasan, ayah beli bunga sedap malam tuh biasanya kalau takbiran, sama ngeliat beduk. Tapi kalau ngeliat beduk cuma lewat doang, biasanya nggak pernah berhenti. Nah malam pas lagi mau berhenti, ada bocah-bocah lagi pada ngumpul, geng-geng saya kan. Wah, udahlah, langsung saya bilang, udah deh ambil petasan, masih sisa banyak kemarin, petasan gede-gede bekas tahun baru. Terus main beduk, penasaran pengen banget nyobain, udah punya anak, baru kita sering ngajak anak keluar. Seru deh jalanan sampai pada macet. Main deh tuh macet lewat kampung gue. Iya udah gue diri aja di pinggir jalan gitu, ngeliatin jalanan, orang-orang pada naik mobil, ayo ting ting, ayo ting ting, ayo hati-hati. Seru aja sih, maksudnya ikut meramaikan. Kalau ntar saya punya gandengan ya jangan nggak bisa ngumpul gitu kan, maksudnya kan belum tentu kan, pasti kan udah fokus sama keluarga kita aja ya. Tapi kalau misalnya dapat jodoh yang terbaik ya alhamdulillah. Doa apa sih Bu di Lebaran kali ini Bu? Yang penting kita pada doa sehat, semua keluarga sehat, panjang umur, berkah, banyak rezeki, makin sukses karirnya. Itu aja sih. Bu Ayu sempat Yang bosan? terbaik, dapat jodoh yang baik. Bu Ayu sempat bosan nggak sih kayak nerima pertanyaan kapan nikah? Itu dia. Kan? Di setiap lebaran pasti ditanya ya, Iya. mana jodohnya, mana pasangannya, kok nggak dibawa? Ya nggak bosan sih, karena udah terlalu lama ya Mas. Iya. Jadi kayak udah, ayo udah deh. Tapi saya yakin sih Allah pasti kasih yang terbaik buat saya. Jawabnya apa? Iya, Jawabnya apa Bu? Aku jawabnya, kayak nggak tahu aja, gitu. Kayak nggak tahu aja, mah dari dulu begini sih enggak. Nah, ini kan momen lebaran katanya. Mungkin ini nggak, gue mau main di sini nggak sih? Dia kemarin pas banget saya telepon pas hari terakhir kemarin saya buka puasa, saya telepon lagi di Bangkok. Tahu dia tuh anak lagi ngapain. Tapi Bu Ayu maknai Ramadan tahun ini lebih berat atau gimana? Ditambah kan cuacanya juga panas banget gitu. Iya, tahu Ramadan tahun ini termasuk Ramadan yang apa ya, agak sedih sih ya, karena kemarin ayah sempat sakit kan, dirawat di rumah sakit hampir 5 hari ayah dirawat. Dia tuh udah ketakutan juga tuh, udah ketakutan maksudnya, karena kan kondisinya benar-benar lemah kan. Takutnya lebaran dia tuh nggak bisa kemana-mana, dia nggak bisa sholat, cuma stay di tempat tidur doang, itu yang dia takutin kemarin. Tapi untungnya karena kita dikontrol juga sama dokter kan,
Jadi alhamdulillah Ayah sekarang bisa selamat, bisa ibadah. Itu sih yang paling sedih. Ayah sakit, Bilki sakit, saya untungnya hampir sakit tapi karena udah langsung disuntik vitamin duluan jadi nggak kena. Bilki sama Ayah sih yang kemarin sempat sakit ngedrop banget karena cuacanya juga nggak bagus kan. Tapi kalau Boy sendiri sempat ngirim hampers gak Boy? Iya. Enggak, dia kayaknya nggak ngerti, belum ngerti dia ya. Ntar saya tegur ya. Kayaknya udah dapat ucapan ya sih. Apa biasanya sih dia kalau setiap hari Mas, kita tuh hampir teleponan setiap hari, iya, video callan iya setiap hari. Tapi kemarin juga iya, lusa juga 2 hari lalu juga iya. Jadi emang komunikasinya sih emang bisa dibilang seru. Ya namanya kan kita kan teman dekat ya. Ada rencana kirim ketupat mungkin ke tempat dia kan, omanya atau gimana? Aduh Mbak, kita aja di sini udah repot ngurusin keluarga besar. Dia kalau mau ketupat dia main aja deh udah. Pasti paling dia ntar telepon. Masak sendiri nggak Boy? Iya, Boy masak nggak lebaran? Masak sendiri nggak? Kalau ini ibu biasanya kan kalau masak kan biasanya ayah. Tapi kalau buat soal lebaran, ketupat, opor, tuh ayah nggak boleh ikut campur karena agak kurang enak ya. Semuanya diserahin ke ibu. Ibu dari 2 hari yang lalu udah pasar, udah apa namanya, udah siap-siap sama saudara juga. Iya, Boy bantuin ibu masak. Aku kan Berita selanjutnya, Lebaran mudik ke Bandung. Aming minta tak ditanya kapan menikah. Komedian dan bintang film Aming Sugandi berencana akan merayakan Lebaran di Jakarta lalu pulang ke kampung halamannya di Bandung. Pada Lebaran tahun ini, Aming masih menyandang status duda. Aming yang berusia 42 tahun itu tak takut kalau nantinya ditanya kapan akan menikah lagi. Menurut pemain sinetron Extravaganza ini, pertanyaan keluarga kepada seseorang soal kapan menikah adalah hal yang tak tepat. Bagi mantan suami Evelina dan Anjani itu, memutuskan untuk menikah dan berumah tangga bukan sebuah hal yang gampang untuk dijalani. Sehingga Aming meminta kepada semua orang untuk tidak menanyakan soal kapan menikah dan punya anak saat kumpul keluarga. Berikut wawancaranya. Perbaikan kualitas mental, emosional dan keajikan diri kan supaya kebiasaan yang kita lakukan selama bulan puasa itu terbawa setelahnya kan. Alhamdulillah tanpa masuk kuliah sampai hari ini puasanya lancar loh. Tiap tahun sih kalau puasa lancar, terus tarawihnya juga alhamdulillah, sholatnya juga alhamdulillah. Maksudnya kalau sebagian orang beribadah mengejar pahala, amin gitu kan. Kalau saya pribadi sih saya melatih diri sendiri supaya membiasakan diri supaya di selain bulan Ramadan kebiasaan itu terbawa, dan alhamdulillah sih sampai hari ini masih konsisten, masih anjir teuing tah. Kalau udah bulan puasa mudah-mudahan kebawa deh kebiasaannya. Di bulan Ramadan ini ada Bisa dikatakan tahun ini lebih kayak lebih waras lah ya. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Tahun-tahun ya sebenarnya sama aja, cuman mungkin saya tipe orang yang emang tiap puasa insya Allah tamat gitu kan, karena saya mikir sesimpel sementara yang lain ngejar pahala, amin. Kalau saya pribadi sih itu mah urusan hak prerogatifnya Allah ya. Saya mikirnya selama setahun asupan yang kita makan, apa yang kita makan yang dikonsumsi sama badan itu nggak tahu kan udah racun udah apa. Saya mikirnya proses cleansing, detox saja kan, sebulan full di detox, sebelumnya kita aura-auran lagi gitu kan. Jadi saya mikirnya untuk pelatihan, untuk pembersihan, untuk mengistirahatkan tubuh itu. Jadi ya maknanya itu sih, dan dibilang lebih mungkin kualitasnya lebih baik lagi karena alhamdulillah konsistensi saya untuk konsisten beribadahnya jalannya. untuk pekerjaan sendiri. Nggak ada yang menarik, udah aja ya. Ya kayak kurang menarik gitu, kurang skandalius gitu, kurang gimmick, kurang apa kan? Apa kurang sih? menarik. Tapi kan bisa dikatakan dengan perubahan dirimu yang Nggak ada yang berubah. Iya, nggak ada yang berubah. Biasa tapi aja, emang. Jadi juga bunglon gitu kan. Tapi seperti apa sih dirimu lebih mengidentitaskan sekarang tuh kayak lebih yang Oh, masalah apa?
how you to present yourself now gitu kan. Ya kayak gini aja. Hidup itu kan lama dan membosankan ya, jadinya kalau misalnya nggak iya kan langsung ya kan, hidup itu lama dan membosankan dengan rutinitas yang kita lakukan tiap hari. Kalau tiba-tiba kalau misalnya kita jalankan secara konsisten, bosen kan, harus kita olah yang namanya hidup ya. Yang namanya hidup itu harus dinamis, kalau enggak ya apa ya, gairah dan semangatnya mati kan. Jadi kalau ditanya berubah naon si anak-anak gitu kan, gak ada yang berubah, cuman kayak dinamika kehidupan aja. Dan sekarang lagi anteng aja dengan kumis, jenggot, dan alis ini kan. Ya dia ngerasa kece, ngerasa ganteng aja. Terus kata teman-teman, siapa yang baru kece? Gue lah. Ih, gila ya, iya hidupannya bodo amat gitu kan. Kalau bukan diri kita sendiri yang ngasih komplimen, menguatkan, ngasih semangat dan support diri kita, siapa lagi? Jadi ya emang saya ngerasa enak aja gitu, kayak kalau dana kan ribet ya, itu pun buat urusan kerjaan, urusan profesional aja. Cuman kalau untuk cosplay dan apa, sumpah ribet banget kalau bukan buat cari duit ya. Pokoknya Berita selanjutnya, Ari Wibowo ungkap penyebab gugat cerai Inge Anugrah dan ternyata ada orang ketiga. Ari Wibowo gugat cerai Inge Anugrah setelah 16 tahun menikah. Ari Wibowo melayangkan gugatan cerai terhadap Inge Anugrah di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada April 2023. Adapun penyebab Ari Wibowo gugat cerai Inge Anugrah diduga karena orang ketiga. Hal ini disampaikan melalui kuasa hukum Ari Wibowo, Arga Bangun, yang menyebutkan penyebab perceraian karena diduga adanya orang ketiga dalam rumah tangga mereka. Ari Wibowo gugat cerai Inge Anugrah setelah 16 tahun menikah. Ari Wibowo melayangkan gugatan cerai terhadap Inge Anugrah di Pengadilan Negeri Jakarta. Namun terkait sosok orang ketiga dalam rumah tangganya, Ari nampak enggan memberitahunya, termasuk pula sejak kapan orang ketiga itu muncul di rumah tangganya. Ari juga tak mau mengungkapkan orang ketiga demi tidak ada pihak yang dijatuhkan. Hal itu sudah menjadi kesepakatan dirinya dengan sang istri. Memilih untuk diam. Oke, Ari. Yes. Oke ya. Selamat siang teman-teman semua yang sudah hadir. Terima kasih atas waktunya. Kita bisa mulai ya. Oke. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih untuk tempat ini. Boleh kita langsungkan acara press conference di Mr. James Senopati ini. Terima kasih untuk ownernya Pak Yudi, thank you ya. Kemudian ya seperti yang teman-teman dari media pastinya sudah tahu, bahwa setelah 17 tahun saya sekarang ini sedang proses perceraian dari istri saya, Inge Anugrah. Cuman mungkin selama ini kan saya memilih untuk diam, ya kan, dan dari pihak sana kelihatannya begitu banyak membuat statement-statement yang memberikan opini masyarakat yang aku rasa bisa merugikan aku gitu. Nah ini saya oleh sebab itu sekarang mengundang tim penasihat hukum saya. Di sebelah kanan saya ada Pak Riki Saragi, sebelah kiri saya ada Pak Arga Bangun, dan mereka akan mewakili saya. Untuk selanjutnya biar saya berikan dulu mic-nya kepada Pak Riki ya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pembukaannya tadi sudah disampaikan oleh Pak klien kami, Pak Ari Wibowo.
Jadi pertama kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan media yang telah menyediakan waktu di tengah kita menjelang libur Lebaran ini ya. Kita harusnya sudah mungkin udah pulang kampung nih gitu ya. Nah, pertama kami ingin menyampaikan bahwa rencana untuk gugatan perceraian ini itu memang tidak dibuat untuk disebarkan di luar pengadilan, di luar persidangan, karena kami ingin fokus ke dalam proses pembuktian di dalam perkara perceraiannya saja. Itu yang pertama. Namun setelah kami lihat kemarin di media setelah persidangan hari Senin itu sampai sekarang ya, sampai hari ini itu banyak ternyata statement-statement yang kira-kira kok kami lihat kayak tidak. Berita selanjutnya, Via Valen akhirnya memutuskan akan menjual bangkai mobil Toyota Alphard-nya. Setelah 3 tahun disimpan setelah dibakar penggemarnya, Via Valen akhirnya memutuskan akan menjual bangkai mobil Toyota Alphard-nya. Hal tersebut disampaikan Via Valen di akun Instagramnya. Diketahui Toyota Alphard yang dibakar penggemarnya tersebut dibeli sebesar 1 miliar secara tunai oleh Via Valen. Mobil Toyota Alphard tersebut menjadi kendaraan kesayangan Via Valen dan selalu menemaninya bekerja selama 2 tahun. Niat menjual mobil ini disampaikan penyanyi lagu Sayang ini melalui Instagram yang terverifikasi centang biru. Pelaku pembakaran mobil Via Valen adalah PJ warga Sumatera Utara. Pelaku pembakaran terhadap mobil milik penyanyi Via Valen ini divonis 6 tahun penjara oleh Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo. Baiklah Tribuners, itulah berita selebritis bersama dengan saya Agustina Suryati. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video dan juga Facebook Tribun Lampung serta Instagram beserta TikTok untuk bisa mendapatkan informasi terupdate lainnya. Selamat sore dan sampai jumpa.